untuk dilakukan proses pengetokan dan pengayunan. Tujuannya untuk memasakkan tangan buah, tangan bunga. Jadi diayun, seperti ini. Diayun pelan-pelan. Tergantung kita maunya, mau lama atau mau sebentar. Tapi yang paling bagus pakai hitungan dia. Setiap satu kali pengetokan hitungan ditambah. Boleh 20, kemudian keduanya 30, 40 dan selanjutnya. Begitu juga pengetokannya. Bunga yang sudah bisa dilakukan pengetokan kuning semuanya penuh. Warna tajuk daunnya kuning penuh semua. Kemudian untuk bunga yang seperti ini, kan belum kuning dia. Ini belum bisa dilakukan pengetukan, belum bisa dilakukan pengayunan dan pengetukan. Ini masih ungu, belum kuning. Kemudian ini batang. Setelah batangnya, kemudian tangan bunga. Jangan terlalu gini, gini dia. Agak ditekan sedikit, pelan. Keliling dia proses pengetukannya. Boleh 2 kali pusingan, boleh 4 kali pusingan. Kalau agak pelan sedikit bisa 4 sampai 6 kali pusingan. Tangannya diketok rata dia sampai ke ujung, pangkal ke ujung. Tujuannya untuk melayukan dan mematangkan ini tangan bunga. Proses pengetukan ini 2 kali. Dalam 1 kali ketokan itu selang 2 kali. Maksudnya kalau Senin kita pukul, Rabu atau Kamis dilakukan pengetokan ulang. Selang dia diberikan 1 hari dia. Boleh 2 kali pun. Apabila tangan ini udah kuning, ranting bunga ini udah kuning, ini kan hijau. Ini hijau. Apabila sudah penuh kita lakukan pengetokan, ini kuning. Matang dia seperti kulit pisang yang mau matang itu. Mula-mula kuning, lama-lama jelas kuningnya. Itu tandanya tangan bunga sudah matang. Biasanya kalau kita pandai menghitung bunga tersebut 7 atau 8 kali pengetokan itu udah tahu kita kuning. Makanya tadi dicek warna kuning ini bunga tadi kita pecah. Kalau udah kuning penuh bisa dilakukan pengetokan dengan selang 2 sampai 3. Biasanya 8 atau 10 kali pengetokan udah bisa kita lakukan penyulingan. Proses pengetokan dan pengayunan bunga itu kemudian nanti jadinya kayak gini, bunganya pecah dia. Ini tandanya udah matang. Pecah dia. Kemudian banyak didatangi oleh lebah madu. Lebah madu, tengok banyak lebah madu.
Nah kemudian bunganya nih lihat udah pecah. Nah itu udah bisa dilakukan pemotongan seperti itu. Nah, dilakukan pemotongan pertama. Nah ini proses pematangannya bunga yang sudah matang. Kalau udah pecah, ini kan udah pecah semua, pecah satu-satu pun boleh. Seandainya udah ada pecah satu-satu, itu pun tandanya udah matang. Yang paling menentukan ini, nah ini tangan buahnya ini kuning, tangan bunganya nih kuning. Yang semula hijau jadi kuning, itu tandanya udah matang dia. Nah ini rantingnya ini kan kuning nih. Nah itu proses pengetokannya bagus, dia berarti kuning udah matang. Tapi kalau masih hijau, nah kita tunda dulu pemotongannya. Tandanya pengetokannya belum terlalu bagus. Nah, yang sudah dipotong, bunga yang sudah dipotong. Aren lebih besar dia dibanding dengan bunganya. Kemudian kalau bunga bentuknya agak lonjong, hijau juga, kemudian menjadi hitam, sedangkan untuk buah tetap hijau, kemudian menguning kalau udah matang. Nah, tandanya bulat, lebih besar daripada bunganya. Biasanya pohon aren ini berbuah dulu baru berbunga. Itu ciri khas pohon aren ini. Buah dulu di atas, bunga di bawah. Itu salah satu contoh bunga muda yang umurnya kira-kira 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, nampak itu bunganya kan belum masih terlalu kecil. Nah, itu kita tunggu 2 bulan lagi. Kalau dia bunganya seperti tadi yang ungu, kemudian kuning penuh, baru kita lakukan pengetokan.